Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazal Fadil dari kelas 1C. Saya ingin menyampaikan dan menjelaskan materi tentang alat microplate reader dari mata kuliah instrumentasi klinik. Baik, langsung saja ke penyampaian materinya. Microplate reader adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk menentukan nilai absorbansi dari sampel yang ditempatkan dalam microplate. Sampel yang diuji dapat berupa darah, serum, hingga plasma. Alat ini memiliki prinsip kerja yang mirip dengan spektrofotometer. Namun, microplate reader dapat melakukan analisis dengan jumlah sampel yang banyak. Prinsip kerja dari alat ini bermula dari berkas cahaya yang melewati sampel memiliki diameter yang berkisar antara 1 sampai 3 mm. Suatu sistem deteksi untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel, menguatkan sinyal dan menentukan absorbansi sampel. Cara penggunaannya alat sendiri ialah pembuatan protokol. Sebelum memulai pemeriksaan, kita harus membuka protokol baru, memprogram parameter utama atau panjang gelombang, guncangan, dan inkubasi, tata letak pelat dan pra-perhitungan, parameter perhitungan dan interpretasi, serta penyimpan protokol. Cara penggunaan alatnya memulai protokol siap pakai dengan tombol cepat F1, F3. Setelah mengatur semuanya, gunakan tombol fungsi F1, F3 yang disediakan untuk protokol siap pakai, demo, atau favorit untuk mengukur rutinitas tes dengan cepat. 3 protokol default dapat dihubungkan ke tombol F1, F3. Yang pertama, tekan misalnya tombol F1 atau demo 1 di menu utama. Jika wadah plat berada di dalam instrumen, tekan tombol plat in atau out, masukkan lempeng microplate yang telah berisi reagen di setiap well-nya, letakkan hingga sudut A1 berada atau sudut pandang pembawa lempeng. Yang ketiga yaitu tekan tombol start. Keempat, masukkan hitungan yang tidak diketahui dengan tombol angka. 5, tekan tombol start atau OK untuk menerima pilihan dan memulai pengukuran. Jika ingin membatalkan proses, tekan tombol F2. Keenam, plat mikro diukur dan hasilnya dihitung secara otomatis sesuai dengan protokol yang telah ditentukan. Selama proses terus berjalan, Anda dapat menekan tombol stop untuk membatalkan perhitungan. Yang ketujuh, tekan tombol F2 untuk menutup tabel hasil, lalu tekan tombol panah kiri 2 kali untuk kembali ke menu utama. Yang selanjutnya yaitu bagian dan fungsi alat. Bagian depannya sendiri yaitu yang pertama ada lem atau filter well chamber cover untuk melindungi komponen internal seperti lampu dan roda filter dari cahaya lingkungan luar. Yang kedua, measurement chamber door atau untuk memasukkan dan mengeluarkan plat karir atau tempat meletakkan pilat mikro. Yang ketiga, display untuk menampilkan berbagai menu dari hasil data pembacaan microplate. Yang keempat yaitu keypad untuk membantu saat memilih menu yang diinginkan pada display menu. Bagian dan fungsi alat bagian belakang yaitu yang pertama USB ports untuk menyambungkan alat microplate reader pada alat komputer lain dengan kabel USB. Yang kedua, on atau off switch untuk menghidupkan dan mematikan alat. Yang ketiga, power supply connector sebagai tempat menghubungkan komponen terkait daya listrik dan pengoperasian alat. Yang keempat yaitu cooling outlet untuk mengatur suhu alat dan mencegah panas berlebih. Yang selanjutnya bagian dan fungsi alat dari bagian samping. Yang pertama yaitu lem sebagai sumber cahaya yang dibutuhkan membaca plat mikro untuk mengukur nilai absorbansi atau fluoresensi dalam sampel. Yang kedua, filter wheel untuk mengontrol panjang gelombang cahaya yang digunakan selama pengukuran absorbansi atau fluoresensi. Yang ketiga, plat karir untuk meletakkan dan menahan microplate selama pengukuran. Untuk kalibrasinya sendiri, dalam melakukan kalibrasi pada microplate reader, standar filter seperti F1, F2, dan F3 serta pengaturan panjang gelombang pada 405 nm digunakan untuk mengukur ketidakpastian pengukuran dari kalibrasi microplate reader. Proses kalibrasi alat terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, persiapan standar filter sesuai dengan panjang gelombang. Yang kedua, penempatan standar filter pada alat. Yang ketiga, baca nilai absorbansi yang ditunjukkan oleh alat pada panjang gelombang yang sesuai dengan standar filter. Yang keempat, pembuatan garis kalibrasi dengan nilai absorbansi tersebut. Yang kelima, langkah-langkah ini diulangi pada berbagai panjang gelombang untuk memastikan keakuratan dan presisi alat dalam memberikan hasil. Troubleshooting dari alat microplate reader sendiri yang pertama, kode kesalahan dan peringatan. Ketika kesalahan terdeteksi, pemeriksaan lebih baik dihentikan. Setelah terjadi kesalahan, yang terbaik adalah membatalkan jalannya proses pemeriksaan dan mulai ulang dari awal setelah masalah teratasi. Yang kedua, perangkat memori USB. Disarankan untuk menformat perangkat memori USB jika ekspor atau impor gagal. Disarankan untuk memori USB berformat FAT16 atau FAT32.
Tidak disarankan untuk menggunakan beberapa perangkat memori USB drive yang berisi drive CD virtual. Multiscan FC tidak mendukung ruang memori tipe drive CD virtual. Yang selanjutnya yaitu kelistrikan. Pastikan kabel daya yang disertakan bersama unit selalu digunakan. Apabila jenis listrik yang digunakan tidak menyediakan kabel, sebaiknya hanya menggunakan kabel yang disertifikasi oleh otoritas setempat. Steker listrik hanya boleh dimasukkan ke dalam stop kontak yang dilengkapi dengan kontak ground pelindung. Jangan pernah menggunakan kabel ekstensi tanpa kabel ground pelindung. Yang terakhir ialah kerusakan dan tekanan yang tidak normal. Jika di alat ini terdapat kemungkinan bahwa perlindungan instrumen telah terganggu, instrumen tersebut harus dinonaktifkan dan diamankan agar tidak dioperasikan secara tidak sengaja. Setelah itu, segera hubungi layanan teknis yang handal resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu pembacaan data. Hasil pemeriksaan dapat disajikan dalam berbagai format tergantung pada pengaturan protokol yang digunakan. Format-format ini mencakup data mentah yang tersaji dalam daftar dan tabel, hasil perhitungan yang ditampilkan baik dalam bentuk daftar maupun tabel, serta visualisasi data melalui grafik seperti kurva kalibrasi atau kinetik. Setelah proses eksperimen selesai, tampilan otomatis dari data proses muncul. Contohnya yang seperti pada gambar di bawah. Pemeliharaan dari alat microplate reader sendiri, yang pertama jaga instrumen bebas dari debu, yang kedua hindari mengganggu komponen di sistem optik apapun termasuk penutup optik, yang ketiga bersihkan dan periksa kondisi filter dan roda filter slot posisi, yang keempat bersihkan tumpahan larutan garam, pelarut, asam, atau basa solusi dari permukaan depan segera untuk mencegah kerusakan. Yang kelima bersihkan dengan air suring deionisasi, yang keenam bersihkan instrumen secara berskala, yang ketujuh ganti lampiran bila padam, dan yang kedelapan servis instrumen secara teratur. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari alat microplate. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat melakukan analisis sampel dalam jumlah yang banyak, yang kedua memudahkan pembacaan pada berbagai panjang gelombang, yang ketiga pengoperasian sederhana, pengulangan yang baik, dan kecepatan terdeteksi serta efisiensi yang tinggi. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama harga yang relatif mahal, memerlukan perawatan dan kalibrasi yang rutin. Yang terakhir yaitu tidak dapat mengukur nilai absorbansi sampel yang sangat rendah atau sangat tinggi. Sekian penjelasan dari saya tentang alat instrumen microplate reader. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.